seseorang sebelum mengaji, karena orang yang beradab dengan Al-Quran, dia menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Maka untuk membaca kalamullah, firman Allah, sudah barang tentu harus dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Artinya ada adab-adab yang harus dipelihara untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama yang mu'tabar. Tanpa lupa kita berniat iktikaf sambil menunggu masuknya waktu solat Isya, untuk kita laksanakan solat Isya secara berjamaah. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bab yang ke-6. Silakan dibuka bagi yang punya kitab. Bab yang ke-6, awal bab yang ke-6, fi adabil qiraah, adab membaca Al-Quran. Kalau kita lihat, bab ini adalah tujuan utama ditulisnya kitab, yaitu untuk menyebutkan dan menjelaskan tentang adab-adab seseorang di dalam membaca Al-Quran. Adab seseorang ketika belajar Al-Quran, dan adab seseorang yang harus dipelihara ketika menghafal Al-Quran. Oleh karenanya di sini disebutkan dengan adabul qiraati, adab membaca Al-Quran. Faslun, wa yanbaghi idza arada al-qira'ata ay yunazzifa famahu bis-siwaki aw ghairihi. Hendaklah seseorang yang ingin membaca Al-Quran, dia membersihkan mulutnya dengan siwak atau selain daripadanya. Wal ikhtiyaru fi siwaki, dan lebih utama dia memilih dengan siwak. Ayyakuna bi'audin min arak, dengan kayu yang dinamakan dengan kayu arak. Wa yajuzu bisairil aidan wa bikulli ma yunadhif, dan diperbolehkan dengan seluruh jenis kayu dan juga dengan setiap sesuatu yang bisa membersihkan, kal khirqatil khashnah wal ashnan wa ghaira dhalik, seperti dengan khirqatil khashnah atau dengan, bisa kita sebutkan menyagadanya pukul dengan tapih, ya, serabut kelapa, ataupun dengan sikat gigi yang mana tercapainya maksud untuk membersihkan. Jadi yang pertama,
seseorang sebelum mengaji. Karena orang yang beradab dengan Al-Quran, dia menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Maka untuk membaca kalamullah, firman Allah, sudah barang tentu harus dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Artinya ada adab-adab yang harus dipelihara untuk membaca Al-Quran. Maka banyak kita lihat orang yang membaca Al-Quran terkadang ini membaca, lain lagi dengan memegang mushaf. Ini adab membaca, apalagi dengan ditambah memegang mushaf, harus ditambah lagi adab memegang mushaf. Ini adab membaca. Ada di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, apakah begitu selesai keluar kamar mandi, duduk sama kawan-kawannya, sesama orang yang pandai membaca Al-Quran dengan irama tilawah atau mujawad, tanpa melakukan siwak atau tanpa melakukan taharah terlebih dahulu, atau tanpa menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu, atau tanpa secara umum tidak didahulukan dengan adab-adab yang sudah dianjurkan. Begitu leh, begitu maju langsung tarik tiga. Tarik tiga. Tariklah irama jawabul jawab atau irama bayati atau lain sebagainya. Bagus memang kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Alangkah lebih bagusnya kita beradab dengan apa yang kita baca, terutama Al-Quran. Terutama Al-Quran. Maka di sini hal yang pertama diperintahkan untuk beradab, mura'ahnya yang harus kita jaga adalah membersihkan mulut. Mulut itu harus bersih. Bersih dari apa? Dari sisa makanan, dari sisa-sisa najis yang ada di mulut kita, semacam darah dan lain sebagainya. Maka itu harus bersih terlebih dahulu. Maka hal yang paling utama ketika kita ingin membaca Al-Quran, bersihkan mulut terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan siwak. Siwak itu pakai apa? Pakai kayu arak. Kayu arak itu ada kayu khusus yang memang dia tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, sehingga bisa membuat mulut itu bersih dan tidak bau. Oh Ustaz, sekarang kan udah ada sikat gigi. Boleh, dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Maka di sini disebutkan wa fi husulihi bil asba'il khashnah thalathatu awjuhin li ashabi Syafi'i. Apakah dapat pahala? Di dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Yang pendapat masyhur tidak dapat pahala, tapi boleh. Karena hukum itu ada 5. Ada wajib, ada mandub atau sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau hukumnya mubah, tidak berdosa kita tinggalkan, tidak berpahala kita kerjakan. Itu namanya jaiz atau mubah. Seandainya menggunakan kayu arak, kayu yang memang khusus untuk siwak, di situ dianjurkan dan itu hukumnya sunnah, dapat pahala dan dapat maksud daripada siwak, yaitu membersihkan mulut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya tercapai, artinya dapat pahala. Dan yang ketiga, dapat pahala kalau enggak ada yang lain, enggak ada yang siwak, enggak ada kayu arak, tapi yang ada cuma tapeh. Tahu tapeh? Serabut kelapa. Dari bawah kulitnya kan ada tapeh. Maka urang awai, urang jamun menggunakan tapeh ini, serabut kelapa, untuk membersihkan gigi. Tapi harus tagalan-galan cit. Beruh takalan tapeh kam karatat ban tacok ka rupaji balhiglah yang mana.
Baru dah cok ti kita nyok ke siwak. Kamu tamah god babah ada. Mutamah rehang babah ada manolah abah. Hati-hati. Maka sekarang udah ada sikat gigi, tapi kalau ada siwak lebih baik. Maka Rasulullah bersabda, anjuran bersiwak itu sangat luar biasa. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan menganjurkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum solat. Coba lihat. Solat sehari semalam 5 waktu. Setiap sebelum solat disunnahkan bersiwak. Akan tetapi kalau ini tidak memberatkan umat, mungkin saja Rasulullah sudah mewajibkan. Maka Al-Quran, sunnah dan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak ingin memberatkan umat. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak ingin kita repot. Allah tidak ingin kita susah payah. Maka ini tentang siwak. Jadi siwak ini ada waktunya. Jadi saya teringat tentang waktu bersiwak. Jadi dulu di dalam kelas ketika kuliah di Al-Azhar, ada seorang teman. Maka harus kita pahami yang pertama apa? Setiap sunnah itu ada waktu yang dianjurkan. Jadi tidak serta-merta kita melakukan sunnah sesuai dengan keinginan kita, tanpa ada waktu yang afdaliyahnya, tanpa ada metode dan tata caranya, tanpa memelihara adab-adabnya. Jadi ada teman itu, dia ada siwak di dalam kantongnya. Ini misalnya siwak, dia masukkan ke dalam kantongnya. 1 menit leh gay pedebit siwak. Dia duduk pas di depan guru kami yang sedang mengajar. Misalnya guru kami mengajar, dia duduk pas di depan. Tengah geperah apa digurau kejelaskan mata kuliah dicok, gerah guru. Kemudian masukkan lagi. Tengah mengah geperah apa geperti bialam digaknya murid ini, gerah guru. Masukkan lagi. Sampai 3 kali. Ini saya saksikan sendiri ini. Kemudian guru kami itu bertanya, "Ya akhi, madza taf'al?" Wahai saudaraku, apa yang kamu lakukan? Langsung dia jawab, "Hadza sunnah." Ini kan sunnah. Bersiwak itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bersiwak. Kemudian guru kami ini bertanya kepada dia, "Benar itu sunnah. Bukankah mencabut bulu ketiak itu juga sunnah?" Benar. Bukankah mencukur bulu kemaluan itu juga sunnah? Benar. Bukankah menghilangkan atau menghilangkan kumis itu juga sunnah? Benar. Memotong kuku juga sunnah? Benar. Kenapa kamu enggak cabut bulu ketiak sekarang? Baru dia diam. Lalu beliau mengatakan, sunnah itu ada waktunya. Sunnah itu ada waktunya, ada tata caranya, ada kaedah-kaedahnya, adab-adab yang harus kita pelihara. Saya kaji brah bru rudah juga tegapuh. Bahkan sebagian pendapat para ulama tidak diperbolehkan bersiwak seandainya kita mengotori masjid. Ini masuk siwak ke dalam kantong. Begitu kita siwak kadang-kadang nayahanagot. Ada yang kayu arak itu yang KW lah kita bilang, enggak bagus. Jadi begitu kita siwak, leduruh daripada agleh higo tu. 2 kali kita siwak hilang semua, harus potong lagi. Akhirnya apa? Dia meludah ke lantai. Pruh di lantai. Enggak boleh. Ini bukan sunnah. Malah mengotori rumah Allah itu lebih utama untuk kita jaga. Maka sunnah itu ada adab-adabnya. Terutama di dalam membaca Al-Quran, kita disunnahkan untuk bersiwak. Kemudian wa yastaku 'ardan,
dia bersiwak ardon mubtadi'an bil janibil aiman min famihi wa yanmi bihil ityana bis sunnati. Dia mulai dari kanan secara panjang, secara lebar. Lebar dulu. Berarti lebar dari kanan ke kiri. Kemudian baru dari kiri ke kanan. Ini ardon. Qala ba'dul ulama, sebahagian pendapat para ulama menyebutkan dia membaca ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi bagiku akan dia padanya siwak, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi baca doa, ya, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Baru bersiwak. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dari Ashabus Syafi'i, yustahabbu ayyastaka fi zahiril asnani wa batiniha wa yumirra siwaka ala atrafi asnanihi wa karasiyi adrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan. Ini disebutkan cara bersiwak. Menurut Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan dianjurkan ketika bersiwak itu pada gigi yang nampak dulu. Ini gigi yang nampak, gigi luar maksudnya. Ketika tahing ni katanya, ini gigi yang nampak. Wa batinuha, dan juga gigi yang di dalam sela-sela gigi, itu juga. Wa yumirra, dan juga melalukan siwak tersebut di ujung-ujung daripada gigi geraham. Bak ujung gigi geraham itu yang terkadang di situ sumber penyakit. Maka seringkali kan kalau kita lihat ada orang yang bolong giginya. Kenapa? Waktu kecil, ya, dia jarang sikat gigi sehingga giginya bolong. Wa karasiya adrasihi, dan juga pada, ya, gigi-gigi gerahamnya dan sela-sela gigi geraham, di mana di situ sering, ya, tinggal sisa-sisa makanan. Supaya apa? Ketika kita ingin solat, ketika kita ingin baca Al-Quran, baik tengah tertarik Bismillahirrahmanirrahim, kai tamang thia kenala bahadu, thia bunuh atar pajo bunuh teput. Maka dianjurkan untuk sela-sela gigi juga kita bersihkan. Kemudian kita ambil siwak tersebut, ya, kita bersihkan langit-langit kita. Langit-langit ini juga, tahu langit-langit? Langit-langit gigi kita, ya, langit-langit mulut kita. Itu ambil siwak tadi, bersihkan di langit-langit gigi kita. Imraran rafiqan, cuma lembut, jangan keras-keras, takut hilang langit, tinggal bumi. Jangan keras-keras, yang lembut, ya. Ini tata cara ketika kita bersiwak. Jadi sebelum membaca Al-Quran dianjurkan untuk bersiwak. Siwak boleh menggunakan kayu arak dan itu adalah sunnah. Walaupun ada yang mengatakan dapat pahala kalau tidak ada kayu arak kita gunakan sikat gigi, tapi tidak di masjid sikat gigi, apalagi pakai odol. Enggak di masjid, ya. Kemudian, ya, bersiwak itu ada waktunya, sunnah itu ada waktunya. Dan sunnah-sunnah itu ada tata caranya, bukan asal-asalan. Kemudian dia menggunakan wayam bagi ayastaka bi'audin mutawassit. Kayu arak itu jangan yang besar kali, gigi kita kecil, kayunya segini. Habisnya ini bukan gigi kita yang bersih, gusi kita hilang. Tiba-tiba 3 minggu tak bersiwak, kagak dah gusi dan yotikan. Wate tahing metinggai itu ego hanale gusi. Maka yang biasa. La syadidal yabusah, tidak yang terlalu basah dan juga tidak yang terlalu rutubah, yang kering. Fa inistadda yubsuhu layyanahu bil ma. Seandainya dia agak apa itu namanya, agak kering atau terlalu kering, maka silahkan menggunakan air sedikit dibasahkan. Wala ba'sa bi isti'mali siwaki ghairihi bi idzni. Ini boleh pakai punya kawan kalau dapat izin, tapi hati-hati datang. Bagi-bagi siwak. Ini kita udah siwak, datang kawan.
Hai, pinjam siwaknya bentar. Idanyo kata peglih truk yang ruang ego tu. Pinjam lengon kira-kira ne. Hai tu. Ya. Tidak. Tapi boleh atas izinnya. Kalau tanpa izin enggak boleh. Enggak dapat pahala dan itu dilarang. Ya, mengambil punya orang. Ini yang hilang sikat gigi, yang hilang siwak. Ini banyak kawan yang pengen siwak kawan yang lain. Jangan kayak gitu. Beli masing-masing. Wa amma idza kana famuhu najisan atau najasan bidamen atau ghairihi. Apabila mulutnya itu ada darah, kan sering orang yang kurang vitamin C itu sering mulutnya berdarah. Maka bagaimana caranya? Fa innahu yukrahu lahu qiraatul qur'ani qabla ghaslihi. Maka itu ya dimakruhkan bagi dia untuk langsung membaca Al-Quran sedangkan di mulutnya masih ada najis. Bukankah darah itu adalah najis? Benar. Maka ya, ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh lagi ada sisa darah di mulut. Ya, tidak boleh lagi ada sisa darah di mulut. Wahal yuhramu, apakah itu diharamkan untuk membaca Al-Quran ketika ada najis? Disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ruwiyani, yaitu ulama dari mazhab Syafi'i, daripada bapa beliau, yahtamilu wajhain. Ya, ada dua wajhun, dua pendapat. Wal asah, yang lebih tepatnya, yang lebih sahih adalah tidak diharamkan tetapi hukumnya adalah makruh. Jadi yang kurang vitamin C, ya, yang kurang vitamin C, yang ada berdarah, sering berdarah gusi, maka bersihkan dulu gusinya baru baca Al-Quran. Nah, ini adab yang pertama ketika membaca Al-Quran. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabbu ay yaqra al-Quran, faslun, yang kedua, dan dianjurkan membaca Al-Quran wa huwa ala taharah, di dalam keadaan suci. Fa in qara'a muhditsan, apabila membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, ingat, dalam keadaan berhadas kecil, jaza bi ijma'il muslimin, diperbolehkan dengan ijma' para ulama selama tidak menyentuh mushaf. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah, dan hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut ini banyak. Jadi bagi yang membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu harus di dalam keadaan suci, taharah, suci daripada hadas kecil. Kalau di dalam keadaan hadas besar, maka ini pendapat masyhur dan pendapat paling sahih di dalam mazhab Syafi'i, ini diharamkan. Diharamkan sebagaimana ya pernah kita jelaskan pada faslun atau bab yang sebelumnya. Maka apabila seseorang membaca Al-Quran di dalam keadaan tidak berwudu atau batal wudunya, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah makruh. Satu pendapat, tetapi pendapat yang disebutkan oleh para ulama secara ijma' adalah boleh. Boleh. Akan tetapi lebih utama membaca Al-Quran dalam keadaan taharah, tidak berhadas. Maka kalau yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wudu dulu, baru belajar, baru mengajar. Ini lebih utama. Jangan begitu kita ingin mengajar Al-Quran, udah tahu kita udah hafal, enggak pegang mushaf, langsung kita membaca Al-Quran. Maka ini hukumnya boleh, tetapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita dalam keadaan ya suci daripada hadas kecil dan juga suci daripada hadas yang besar.
Sedangkan kalau kita tanpa ada wudu boleh membaca, tidak boleh menyentuh mushaf. Apabila kita dalam keadaan hadas besar, tidak boleh menyentuh mushaf dan juga tidak boleh membaca, dua-dua. Nah, ini harus dipahami, harus dibedakan. Di dalam keadaan hadas kecil boleh membaca tanpa menyentuh mushaf. Dalam keadaan berhadas besar tidak boleh membaca dan juga tidak boleh menyentuh mushaf. Bagi yang hadas besarnya gara-gara junub, mandi dulu baru membaca Al-Quran. Mandi dulu baru membaca Al-Quran. Kalau bagi orang yang haid dan nifas, orang haid dan nifas kan nggak bisa langsung mandi kalau memang dia masih ada darah kotornya, darah haid atau darah nifas. Maka dalam hal ini dia harus menunggu sampai masa haidnya selesai, sampai masa nifasnya selesai, baru baca Al-Quran. Nah, kecuali yang kita sebutkan sebelumnya, pendapat dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya kita membaca di dalam hati itu lebih utama bagi orang haid dan nifas. Baca dalam hati. Imrarul Quran fi qalbihi, kita membaca Al-Quran di dalam hati kita. Dalam hati itu kita baca. Tanpa diucapkan oleh lidah. Di sini disebutkan fa'illam yajidil ma tayammama. Seandainya enggak ada air, Ustaz, mau baca Al-Quran tapi air habis, bagaimana? Ya udah, tayammum, bertayammum. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhurun hukmuha hukmul muhdith. Orang yang di dalam keadaan istihadah, maka kecuali dia sudah berwudu. Orang istihadah ini perlu dipahami sama dengan orang salsul bul. Apa itu salsul bul? Orang yang punya penyakit air kencing itu menetes. Itu biasanya apakah karena faktor usia atau karena memang dasar penyakit, pitren perut, hernia. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i bahwasanya orang tersebut itu dihukumkan baginya setiap dia ingin solat, maka dia bertaharah dulu, bersihkan. Jadi kalau dianjurkan berarti kalau orang istihadah itu pakai pampers, pakai pampers yang orang dewasa. Orang salsul baul, minimal dia letakkan apa itu semacam tisu sehingga tidak mengenai celana dalamnya. Dan ingat, orang salsul baul itu satu wudu untuk satu solat fardu. Tidak boleh satu wudu untuk dua solat fardu. Orang istihadah juga demikian. Satu wudu untuk satu solat fardu. Misalnya tadi dia udah wudu, udah bersih-bersih sebelum maghrib, dia wudu. Nah, selesai maghrib boleh dia solat sunnah, boleh. Boleh dia baca Al-Quran, boleh. Boleh dia sentuh mushaf, boleh, kecuali ada sebab yang membuat dia keluar angin atau memang kencing yang membatalkan wudu. Tapi kalau dia masih tetap netes, tap, ya kan? Maka ini dihukumkan kepadanya bi annahu tuhurun. Dia di dalam keadaan suci. Tetapi tidak boleh wudunya ini dibawa untuk salat Isya. Berarti sebelum solat Isya dia bersih-bersih lagi, kemudian berwudu untuk solat Isya. Ini bagi orang yang salsul baul. Jadi tidak ada alasan, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, untuk meninggalkan solat. Pada dadanya yang katruk tu masjid hari, hanan semayang.
Oma ilung na penyakit putra hanai piu-piu. Jadi hanjuk ke alasannya kan. Karena yang penyakit ke. Udah, bapa silahkan siapkan sarung sebelum setiap solat. Berarti benar ija kerung ya hoi ngeja. Ija kerung kutu untuk temayang. Kemudian beliau bersuci. Setelah bersuci beliau berwudu. Setelah berwudu beliau pakai sarung baru dan sebagainya. Kemudian solat. Walaupun di saat solat manteng menetes air itu dimaafkan. Dan wudunya hanya cukup untuk satu solat fardu saja. Ya, tapi baca Al-Quran boleh. Ya, solat sunnah boleh. Iktikaf boleh. Begitu juga orang yang istihadah. Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Quran. Sedangkan bagi orang yang junub dan haid diharamkan bagi mereka berdua membaca Al-Quran. Apakah itu satu ayat atau kurang dari satu ayat? Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ana ala qulubihima min ghairi talaffuzin bihi. Dan boleh dia membaca di dalam hatinya tanpa melafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bolehkah dia melihat ke atas mushaf? Boleh. Yang tidak boleh menyentuhnya. Wa imraruhu 'alal qalbi wa ajma'al muslimuna 'ala jawazit tasbih wa tahlil. Dan para ulama berijma' bagi orang junub, bagi orang haid, bagi perempuan yang nifas dibolehkan baginya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh. Itu bahkan lebih baik bagi orang yang sedang dalam haid dan nifas. Kenapa? Orang yang dalam keadaan haid dan nifas, karena dia tidak suci, ini macam-macam pikiran. Banyak godaan-godaan syaitan, maka menghindari godaan syaitan, berbanyak zikir. Tinggalkan yang khilaf. Arti yang khilaf, tinggalkan yang berbeda pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran walaupun di dalam keadaan berhadas besar, sebagaimana mazhab Malik. Mazhab Malik berpendapat boleh membaca Al-Quran, baik sedikit maupun banyak, baik yang mafhum makna maupun yang tidak mafhum makna, di dalam keadaan haid dan nifas. Boleh membaca, bukan menyentuh mushaf ya. Ini dalam mazhab Malik. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Maka tinggalkan yang kita ragu-ragu. Jangan dipaksakan bagi orang haid dan nifas ini, paksakan membaca Al-Quran. Cari pendapat, ayo cari tengku, cari ustaz yang membolehkan. Bukan kayak gitu caranya. Maknanya apa yang ingin kita sampaikan? Membaca Al-Quran itu apa? Ibadah. Ibadah. Meninggalkan membaca Al-Quran karena larangan bagi orang haid dan nifas, apakah bukan ibadah? Ibadah juga. Meninggalkan larangan ibadah atau bukan? Ibadah. Karena pengertian sesuatu yang diharamkan apa? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu apa? Yang diberikan pahala ketika kita meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan dosa apabila kita melanggarnya atau melakukannya. Itu pengertian haram. Berarti perempuan haid dan nifas tidak memaksakan diri untuk membaca Al-Quran karena atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dapat pahala atau tidak? Dapat. Maka lebih baik dia tidak membaca Al-Quran tanpa mencari-cari alasan atau sebab yang membolehkan. Nyonya perlu ada debu. Sebab mana debu? Pakan dah pegah ada yang. Kenapa kita sampaikan hal ini? Gejak bat tengku Tengku
boleh enggak saya membaca Al-Quran sedangkan saya di dalam keadaan haid? Oh, enggak boleh. Oh, hana bereh dengku yang minta dengku yang kedua. Dengku, Ustaz, boleh enggak saya baca Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas karena saya tidak bisa sehari-hari tanpa Al-Quran? Oh, ini hukumnya makruh. Oh, hana bereh sila mentang makruh. Gejak bak dengku lain. Ustaz, kayak mana ini? Dengku, kayak mana ini? Boleh enggak baca Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas? Karena saya sangat tergantung dengan Al-Quran. Sehari saya enggak baca Al-Quran, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Tambah alasan. Sehingga dengku ini mengatakan, boleh. Yang kependapat yang terakhir jauh, mencari-cari sebab alasan untuk boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas. Maka yang harus kita pahami adalah perempuan yang haid dan nifas tidak membaca Al-Quran karena menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulullah yang disimpulkan oleh para ulama di dalam kitab di berbagai mazhab sesuai dengan mazhab yang kita jalankan, maka itu adalah bagian daripada ketaatan dan itu mendapatkan pahala. Terus apa yang kita baca? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baca salawat banyak-banyak. Boleh. Sedangkan doa bagaimana? Apabila doa, maka itu enggak mengapa. Kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak boleh dibaca ayatnya. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak boleh. Tapi doanya saja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sampai selesai dianggap doa, itu boleh. Ya, ini harus kita pahami. Kalau Ustaz, kalau misalnya dia mengatakan tidak ada tujuan Al-Quran, tidak ada tujuan membaca, tetapi dia bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Kebetulan namanya Yahya. Namanya Yahya. Kita di Ma'had, di Dataku Imam Syafi'i dan beberapa pesantren yang lain ada kewajiban berbahasa Arab. Jadi namanya Yahya, kita panggil, ya Yahya, khudhil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab itu dengan penuh kekuatan, dengan semangat. Ditanya, kamu niat itu ayat Al-Quran? Enggak, memang namanya Yahya. Itu enggak apa-apa. Atau namanya Adam. Ya, Adam itu anak kita. Kulli ya hai Adam. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-baita. Tinggallah kamu dengan istrimu di rumah ini. Apakah dianggap ayat Al-Quran? Tidak, maka itu boleh. Tapi kalau itu diniatkan ayat Al-Quran untuk ibadah, maka itu tidak boleh. Juga boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauru meninggal. Juga boleh kita ucapkan at-taraju' atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau doa ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Al-Quran, tapi masuk doa boleh. Imam Haramain menyebutkan apabila seorang yang junub membaca bismillah, alhamdulillah, seandainya dia meniatkan itu membaca Al-Quran, maka itu maksiat. Kalau maksiat dosa. Wa in qasada dzikr, seandainya dia memaksudkan itu zikir atau tidak memaksudkan apa-apa, lam ya'tham, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh para ulama. Kesimpulannya adalah, yang pertama, setiap ibadah itu ada tata caranya, ada adabnya. Adab membaca Al-Quran, yang pertama, bersihkan mulut terlebih dahulu dengan siwak atau sesuatu yang dapat membersihkan.
apakah itu sikat gigi dan lain sebagainya, dengan tata cara yang dijelaskan, bukan serta-merta beribadah mengikuti sunnah tanpa mengetahui adab dan tata caranya. Kemudian yang kedua, harus di dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu, walaupun boleh membaca di dalam keadaan tanpa adanya wudu, atau di dalam keadaan hadas kecil tanpa menyentuh Al-Quran. Di dalam keadaan junub, secara ijma' diharamkan kita membaca Al-Quran walaupun dengan melihat mushaf. Disebutkan oleh para ulama, caranya adalah dengan imrarul Quran fi qalbihi, kita membaca Al-Quran di dalam hati kita tanpa kita melafazkannya. Kalaupun kita membaca ayat Al-Quran, maka itu bagian daripada zikir yang diperbolehkan, bukan meniatkan Al-Quran. Dan itu bagian daripada doa yang sudah diittifaq, bukan yang bukan doa kita jadikan niatkan doa, maka itu tidak boleh. Maka kesimpulannya adalah tidak boleh membaca Al-Quran di dalam keadaan junub, ya, dan tidak dianjurkan atau tarkul afdaliyah, meninggalkan yang lebih utama, membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil. Beradab kepada Al-Quran adalah beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beradab dengan Al-Quran, maka tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.